Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. من وجه شمس الهدى من فضله أمنا من فضله عمنا فضله عمنا يا عاشق المصطفى أبشر من نيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك الصفا وطاب وفد الهنا قد راق قاس الصفا وطاب وفد الحنا نور الجمال بدا من وجه الشمس الهدى من وجه شمس الهدى من وجه الشمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله عمنا من فضله عمنا من فضله عمنا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا والذي باللقاء قد فاز لما ارتقى والذي باللقاء قد بدا لما ارتقى والذي
عليك حبيبي عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك ملك الإسلام سلام عليك كتاب القرآن سلام عليك من عند الرحمن عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي النبي يا حاضر يا قلم الملكين أن رب العالمين فرض صلى عليه أن رب العالمين فرض صلوات على النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي كرة العين الحسن ثم الحسين للنبي كرة العين نورهم كالكوكبين جندهم صلوا عليه نورهم كالكوكبين جندهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyuti rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharaini amin. Hadis nomor 7562, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Hibban dari Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Liyas'al, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah meminta
hendaklah meminta dalam amal. Ahadukum oleh salah seorang kalian, Rabbahu kepada Tuhannya, hajatahu hajatnya salah seorang, kullaha semuanya hajat, hatta yas'alahu sehingga meminta ia seseorang akannya Allah, meminta ia seseorang akannya Tuhan, sis'a na'lih tali sendalnya, idang qata'a apabila terputus ia tali sendal. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahasanya hajat apapun bentuknya, walaupun itu kecil, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian diawali dengan doa, diawali dengan salat hajat, kemudian baru dengan usaha. Kalaulah kita betul-betul melakukan seperti yang disarankan oleh Nabi, maka seharusnya sebelum berangkat ke rumah sakit salat hajat 2 rakaat. Sebelum berangkat untuk menaikkan, untuk mencari keperluan, salat 2 rakaat. Apapun aktivitasnya, apapun usahanya, salat 2 rakaat. Seperti yang dianjurkan, yang diajarkan di dalam tertib dakwah, diminta kepada tim khidmat sebelum belanja salat 2 rakaat. Itu sebetulnya sudah hajat yang besar. Kita bisa memilih, kita bisa membedakan. Allah akan berikan kemudahan ketika kita mengawalinya dengan salat 2 rakaat. Maka antum sebelum menghafal setelah maghrib, niatkan salat sunat ba'diyah maghrib dengan 3 niat. 1 ba'diyah maghrib, yang kedua sunnah awwabin, yang ketiga salat hajat menghafal Quran. Kalau enggak mau membuatnya 2 kali, yang 2 rakaat saja itu udah susah. Perlu diperhatikan. Kalau enggak diperhatikan, enggak dibuat. Kalaulah ada kebebasan yang mau ba'diyah yang enggak, maka mungkin 50% mengatakan saya enggak ba'diyah. Nah, kita yang sampai pada tahap malas ini, malas umat akhir zaman, itu melakukan ba'diyah maghrib, niatnya aku salat ba'diyah maghrib sekalian salat awwabin, sekalian salat hajat belajar. Karena belajar itu jauh lebih penting, jauh lebih berat dan besar, sehingga perlu kita mengawalinya dengan ibadah salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Petugas kantin pergi belanja, salat 2 rakaat. Perwakilan tim wisuda sebelum lagi ke pasar, salat 2 rakaat. Supaya tidak dapat barang murah, barang bagus, supaya dapat barang bagus harga murah, supaya tidak ada niat-niat orang menipu kita di dalam perjalanan yang kita temui. Yang pada intinya, kalaupun untuk membetulkan tali sendal sekalipun, kata Nabi, kalau tali sendalmu putus, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bukan dalam artian doa depan sendal, ya Allah sambungkan tali sendalku. Belum juga dengan berkah Nabi-Mu, wahai Allah sambungkan tali sendalku. Belum juga dengan berkah saya menghafal surah Al-Baqarah, sambungkan tali sendalku. Belum juga ya Allah dengan tahajud tadi malam, sambungkan tali sendalku. Itu enggak bakal bisa. Bukan itu maksudnya minta kepada Allah supaya tali sendalnya disambungkan. Tapi buatlah salat 2 rakaat, kemudian buatlah usaha untuk menyambung tali sendal. Pasti kita akan menemukan kemudahan jauh lebih mudah daripada kalau tidak salat 2 rakaat. Hadis berikutnya,
Nabi SAW bersabda dalam materi yang sama. Hanya saja hadis ini kedudukannya dhaif, akan menjadi sahih, akan menjadi hasan karena hadis sahih sebelumnya. Liyas'al ahadukum, hendaklah memohon oleh salah seorang kalian Rabbahu, kepada Tuhannya, hajatahu, akan hajatnya, hatta yas'alahul milha, sehingga meminta ia seseorang kepadanya Allah akan garam, wa hatta yas'alahu sis'a, sehingga meminta ia seseorang kepadanya Allah akan tali sendalnya. Sedang masak sop, masak kari kambing, gulai kambing, rendang kambing, kalio kambing, kurang garamnya, mau dibeli lagi keluar. Petugas yang ditugaskan membeli garam itu salat dulu 2 rakaat. Petugas yang ditugaskan membeli bumbu sop itu salat dulu 2 rakaat. Jangan dibeli, suruh beli bumbu yang sudah jadi, dibeli bumbu yang belum jadi. Itu kenapa? Karena enggak salat 2 rakaat. Disuruh masukkan jahe, dimasukkan kunyit. Itu karena enggak salat 2 rakaat. Tapi kalau semuanya petugas khidmat itu sebelum turun itu salat dulu 2 rakaat, mungkin masakannya itu akan terasa enaknya sampai ke tulang. Sampai ke tulang. Yang memakannya mungkin jadi asbab hidayah. Selesai orang makan kepengen aja mengaji dia. Jadi makanan-makanan inilah yang ditata oleh ulama sufi. Kalau kita lihat metode tasawuf atau metode suluk, dulu itu yang masaknya adalah orangnya berwudu. Yang masak suluk 40 hari di surau, pakai kelambu, apakah terikat Sataria atau Naqsabandiyah, suruh 40 hari. Itu tukang masaknya mesti berwudu. Membacanya, masukkan garamnya pakai doa, putar dengan selawat. Nah, kenapa pergerakan dakwah ahbab dulu itu semuanya menjadi asbab hidayah? Sekarang kadang-kadang menjadi asbab dolalah. Padahal sudah ada kemajuan dalam teknologi dakwah. Karena bisa dipastikan yang menunaikan adab masak daripada yang hadir itu dibandingkan dulu itu jarang. Dah berkurang nilainya. Dulu mungkin karena baru saja kenal, baru saja mendapatkan ilmu baru itu diamalkan. Nah, nanti siapa yang khidmat? Rizki Bukit Tinggi bersama Abiyu tambah dengan Abiyu kan, tambah dengan Danang, amirnya Jokowi, Zakawi. Nah, ini tim khidmat masak. Nih sebelum masak nanti muzakarah dulu sama amir jamaah. Amir jamaah akan kasih arahan. Sebelum berangkat ke pasar, sholat dulu 2 rakaat. Kemudian tulis apa yang mau dibeli, supaya tidak menjadi boros di pasar, beli ini, beli ini, beli itu. Lepas itu cuci dengan air mengalir. Kemudian masak diaduk ke kanan. Jangan lupa baca selawat. Itu yang diamalkan oleh ibu rumah tangga sejak mereka masak di rumah. Jadi nasi yang dimakan oleh anak-anaknya menyebabkan semangat dalam ibadah. Itu sebabnya seseorang katakan makanlah sebanyak-banyaknya di rumah para ulama karena makanannya di obat. Kok bisa makanannya jadi obat? Karena dimasak lebih jelas dan lebih sempurna dengan adab dan apanya. Yang makanan yang diiringi dengan zikir tersebut itu akan melahirkan keberkahan amal-amal yang lainnya. Coba kita beli makanan dari orang-orang yang tidak tahu adab makannya. Selepas makan tu kita mengantuk. Yang tadinya mau semangat ibadah enggak jadi lagi beribadah. Ini asbab
makanan yang tidak diiringi dengan zikir, yang pada intinya sebelum memasak tidak sholat 2 rakaat. Nah, kalau diamalkan makom seperti ini, amalan-amalan yang kecil seperti ini nilainya lebih besar, usahanya lebih jelas, hasilnya lebih jelas. Nah, udah buat kopi pagi ini? Salat dulu 2 rakaat, kemudian rebus airnya, baru masukkan gula, aduk dengan selawat. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli. Baru minum, bismillah, alhamdulillah. Langsung hafal 2 juz. Ini makan dengan tangan kiri, berjalan, ngobrol, banyak, enggak mengasihi orang lain. Makan dalam lemari. Akhirnya dengan makanan yang banyak seperti itu jadi pengantuk. Dan durian di antara makanan yang tidak boleh dimakan di tempat ramai, kecuali kalau makannya ramai-ramai. Mohon maaf kemarin dari kawan-kawan yang enggak dapat. Itu bukan kesalahan kami, itu tamu yang datang mau ngasih durian. Hanya 2 karung cukup untuk majelis guru saja. Itu belum cukup sebetulnya. Jadi tambah sekarung lagi habis juga mereka. Nah, seharusnya kalau sebanyak antum ini itu paling enggak 10 karung. Nah, bagi satu nih berdua, Husain dengan ambil satu berdua minimal. Nah, paling enggak 60 biji. Ada yang pesisir punya kebun durian, mumpung durian enggak laku hari ini, jual murah. Kirim aja ke sini. Jadi tahun ini alhamdulillah makanan yang paling murah itu adalah durian. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, liyastatira ahadukum, yastatir. Nah, itu yang berutul barisnya. Lam amar tugasnya jazam fi'il mudhari. Dah hafal mufa'al. Apa juga persiapan alimnya. Yastatir, hendaklah menutup oleh salah seorang kalian. Hendaklah menutup oleh salah seorang kalian fis salati, di dalam salatnya, bil khatti, dengan garis, baina yadaihi, antara 2 tangannya seseorang, wabil hajari, dan dengan batu, wa binama wajada min syai'in, dengan apa saja yang ia dapatkan dari sesuatu, apa saja yang dia dapatkan dari sesuatu, ma'a annal mu'mina, serta sesungguhnya orang beriman, la yaqta'u salatahu, tidak membatalkan akan salatnya orang beriman oleh apapun. Kalau soal batal, enggak batal kata Nabi SAW. Cuman tetap pakai sutratul musalli. Jadi ketika antum melakukan solat sunat di mana saja, maka ambil sutratul musalli. Nah, datang ke masjid mau solat duha, cari mana ketemu tiang, solat depan tiang. Yang disunahkan adalah tiang itu sudutnya itu sejajar dengan tengah hidung. Boleh di sebelah kanan tiangnya, boleh sebelah kiri. Tapi kurang bagus kalau sejajar begini. Tapi dia di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kira-kira sudutnya itu sejajar dengan batang hidung. Yang dibahas dalam kitab. Cari dinding enggak ada juga, ada banyak dipakai oleh orang. Cari apa lagi? Dapat botol aqua. Nah, ini enggak cukup.
Harus lebih tinggi lagi. Botol aqua yang 1 liter. Nah, nggak dapat rotan. Alhamdulillah. Ini bisa untuk sholat. Nah, itu namanya garis. Ransel nggak ada. Kalau ada ransel, taruh ransel di depan. Kalau ada meja, taruh meja. Kalau ada rebana, taruh rebana. Nggak ada semuanya, keluarkan tasbih. Taruh depan. Nah, ini namanya khatti, garis. Bukanlah antum buat spidol di rumah, antum garis itu keramik masjid. Nah, bukan itu makna garis sesana. Garis ada di zaman sekarang dalam bahasa hadis, karena masjid Nabi waktu itu terbuat dari pasir. Masjid Nabi terbuat dari pasir. Lantai masjid Nabi dari pasir, lantainya. Kalau masjidnya terbuat dari pohon kurma, dari batang kurma, atapnya daun kurma, dindingnya tanah liat. Kemudian kalau lantainya pasir, maka bisa digaris. Maka hadis-hadis kalau kamu berdahak di masjid, maka kafaratnya adalah ditimbun. Itu di masjid zaman Nabi. Kemudian buat garis, itu masjid nama Nabi. Arabi datang dalam kencing, kata Nabi, siram 1 ember bekas kencingnya. Itu kalau lantainya pasir. Tapi kalau aula sini, itu nggak bisa pakai pasir, nggak bisa pakai disiram, harus pakai air mengalir. Nah, maka yang ngompol, nah itu tidurnya di pinggir-pinggir biar mudah disiram. Jangan di atas karpet. Ngompol nggak dilarang malam, silahkan saja. Bisa dilarang orang tidur ngompol. Baca usul fikih, orang tidur tidak masuk dalam hukum. Dilarang ngompol, itu aturan yang tidak masuk hukum. Silakan saja mengompol-ngompol malam, nggak ada masalah. Yang penting jangan di atas karpet sholat. Yang kedua, di lantai yang mudah disiram. Kalau kita buat aturan dilarang ngompol malam, itu sama saja antum buat itu aturan kucing nggak boleh masuk. Dia tulis oleh petugas keamanan, di sini tidak boleh tidur kucing. Kucing nggak boleh tidur di sini. Kucing nggak boleh masuk ke sini. Banyak pengumuman-pengumuman. Ada ya kucing masuk. Siapa yang bodoh? Ini kucing nggak tahu aturan, sudah dibuat pengumuman masih. Kamu yang nggak tahu aturan, kenapa kucing dibuat pengumuman? Kucing nggak masuk dalam hukum. Nah, begitu juga orang tidur. Nah, orang tidur tidak boleh ngompol. Orang tidur tidak masuk hukum. Kalau tidak masuk hukum, berarti tidak ada perintah, tidak ada larangan. Maka ngompol-ngompol saja. Banyak-banyak juga boleh. Nah, tapi jangan di atas karpet sholat. Dan jangan di tengah-tengah aula, nanti nyiramnya susah. Itu di teras tuh nyaman ini, sekali siram aman. Atau tidur di bak mandi, itu lebih aman lagi. Khair. Liyastahi ahadukum. Hinya panjang atau pendek? Panjang? Pendek. Liyastahi, hendaklah malu ahadukum oleh salah seorang kalian min malakaihi dari 2 malaikatnya, alladzaini yang kedua-duanya malaikat, ma'ahu bersamanya seseorang, kama yastahi sebagaimana malu ia seseorang, mirrajulaini dari 2 laki-laki, solihaini yang soleh kedua-duanya, min jiranihi dari tetangganya seseorang, wahuma ma'ahu dianya malaikat bersamanya seseorang di malam hari dan di siang hari,
dianya malaikat, kedua-duanya malaikat bersamanya seorang di siang hari dan di malam hari. Ada kita lihat si fulan, sebetulnya dia hobi merokok, tapi keseharian itu enggak nampak dia merokok. Tapi dia pikir abang ni enggak merokok kayaknya. Enggak nampak dia merokok. Setelah diselidiki oleh kawan-kawan, dia merokok. Cuman dia sembunyi-sembunyi. Kenapa, Bu? Supir kita kemarin bukan Abu. Supir kita kemarin yang kelintau. Apa kata dia? Malu. Enggak berani dia karena kiri kanannya pakai gamis semuanya. Malu dia. Nah, kata Nabi, kalau kamu tidak berani buat maksiat, kalau kiri kananmu ada orang soleh, ada orang taat, sehingga biasanya dia ngomong sembarangan, itu kayaknya dia petugas kebun ternak, kebun binatang. Hari-hari ya tu kerbau, kambing, kucing. Itu omongannya ketika dia bawa mobilnya. Tapi ketika isinya semuanya orang-orang soleh, ada kayak orang soleh juga dia. Astagfirullah. Padahal dia kalau ketabrak ibu-ibu tu yang sen kanan belok kiri, biasa dibilang tu kabau. Itu dah paling bagusnya itu. Ini karena dia bawa ulama, dia bilang astagfirullah. Kok bisa berubah begitu? Karena dia malu. Nah, kira-kira sesoleh apakah malaikat yang ada di kiri kanan kita, yang tiap hari melihatin aja? Nah, ngapain kamu tuh? Kata malaikat kanan. Kata malaikat kiri, enggak tahu juga ngapain dia. Jangan maksiat. Kata malaikat kiri, biarin saja, biar saya catat dia. Di kiri kanan. Berani buat maksiat kalau ada kiri kanan orang? Enggak. Hadirkan malaikat itu, dia pasti berada di kiri dan kanan. Dia tahu afrah itu wuduknya betul atau enggak betul. Malaikat tahu, walaupun saya tidak tahu, tapi saya kayaknya tahu. Melihat dari gaya mukanya. Ini menunjukkan wuduknya belum dicuci sempurna ketika mencuci muka. Biar saya dikatakan wali, itu dikit caranya. Itu salah satu cara orang ngakui kita wali. Sebetulnya enggak ada, afrah itu betul wuduknya, itu contohnya saja. Supaya antum bisa diakui wali oleh jamaah, buat gitu-gituan. Seolah kasaf buya itu. Tahu dia wuduknya enggak betul tuh dari muka orang. Itu afrah betul wuduknya, sempurna. Dia takut sama malaikat kiri dan kanan. Jadi hadirkan malaikat. Nah, kalau kita sudah bisa menghadirkan malaikat kiri dan kanan, maka hidup kita akan terjaga dan kita tidak merasa sendiri. Kalau kita sudah menjalin hubungan baik dengan malaikat, malaikat itu tidak pernah melihat kita berbuat dosa, maka kita bisa mengajak mereka teman ngobrol. Nah, bukan ngobrol zahir ya, tapi ruhani kita dan ruhani dia. Walaupun kita sendiri tapi merasa bersama. Walaupun sendiri tapi merasa hadir, ada yang di belakang. Kenapa kamu bisa hadir sendiri gak gemetar begituan? Kenapa kamu tampil sendiri gak gemetaran? Kenapa bisa datang sendiri gak gemetaran? Kenapa gak takut? Dia tidak merasa takut karena dia merasa ada kiri dan kanan. Ngomonglah ruhani dengan ruhani. Nah, kata dia jangan takut, bisa bantu. Nanti kami bimbing dan sebagainya.
Tapi jaga dulu perasaannya malaikat. Sehingga karena Sayyidina Utsman bin Affan saking menjaga perasaan malaikat, sampai-sampai malaikat itu malu ketemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau kita, malaikat datang sama kita nggak malu-malu dia, karena kita tidak pernah malu dengan malaikat. Nah, mulai kita timbulkan rasa malu dengan malaikat seperti kita malu dengan kawan. Liyastarji', hendaklah istirja ahadukum oleh salah seorang kalian. Farel Budiman, apa istirja? Nggak tahu. Habil, apa istirja? Nggak tahu. Hafiz Pariaman, apa istirja? Senyum. Nah, Husain, apa istirja? Kagak tahu. Hazik, apa istirja? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Hasbi, Zahir, Syahran, Zuhair. Nama antum siapa? Subhan. Siapa? Syahdan. Kan mirip udah tadi itu. Apa istirja? Syahdan. Ibrahim Nazofa. Syahdan. Syahdan. Istirja. Ini masalah ini. Habib Rizki istirja. Rehansa istirja. Nggak tahu juga, ini memalukan, ini satu pondok. Harun Ar-Rasyid, apa istirja? Azam, Patikan, Patian. Patian. Abror, Padang. Kemalu aja. Mufa. Nah, tuh, alhamdulillah ada yang jawab. Kalau enggak kan malu sekampung. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahadan, apa istighfar? Istighfar apa? Astaghfirullahaladzim. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, tahmid, tahmid. Hazik, tahmid. Alhamdulillah. Tasbih, hauqalah. Nggak tahu. La haula wa la quwata illa billah. Kunut. Allahumma hadini fi man hadait. Tahiyat. Tawajjuh. Inni wajjahtu wajhiya. Tasyahud. Takmin. Nah, itu istilah yang harus antum hafal. Saya ulang ya, besok kalau tanya nggak bisa di rotan di gigi. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, ini bikin malu nih, orang pondok nggak tahu istilah itu. Takbir, Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah. Hauqala, la haula wa la quwata illa billah. Istighfar, astaghfirullah. Istirja, tamin, tawajjuh,
Inni wajjahtu wajhiya. Tasyahud. Itu syahadat. Tasahud sama dengan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Takrir. Bukan takbir, takrir. Kurun 4 bulan. Naam. Liyastarji' hendaklah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ahadukum oleh salah seorang kalian fi kulli syai'in pada setiap sesuatu hatta fi sis'i na'li kendatipun pada tali sendalnya. Kendatipun pada tali sendalnya fa innaha minal masaib, karena sesungguhnya putus tali sendal termasuk musibah, apalagi hilang sendal. Keluar di masjid enggak ketemu sendal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas jalan putus tali sendal karena diinjak kawan di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, buat teh retak gelasnya karena air terlalu panas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawa nampan jatuh, bising satu pondok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua musibah. Keran patah. Nah, sampai waktu azan maghrib belum selesai nyambung keran. Itu karena banyak patahnya atau enggak spesialis? Nah, kalau enggak spesialis biar diajarkan cara nyambung paralon yang spesialis. Nah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Petugas air dicolokkan air enggak naik, lihat ke bawah, oh ternyata dihanyutkan oleh banjir bandang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah diperbaiki paralonnya di bawah, kemudian dihidupkan, enggak naik juga. Dicek, oh mesinnya dicuri orang. Nah, itu besar innalillahnya itu. Orang menganggap innalillah itu kalau ada yang mati saja. Sehingga di kampung kalau kita baca innalillah, dia tanya siapa yang mati? Enggak ada yang mati. Cuma sendal saya hilang. Saya kira ada yang mati tadi. Jadi orang identik innalillah itu cuma untuk mati saja. Padahal kata Nabi, putus tali sendal pun baca innalillah. Orang yang baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia Allah akan gantikan kepadanya yang lebih baik. Pastikan hal itu. Berarti kalau hilang sesuatu antum baca innalillah, berarti dalam waktu dekat Allah akan beri yang lebih baik. Ketika hal ini disampaikan kepada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, ketika meninggal suami beliau Sayyidina Abu Talhah, beliau katakan, saya rasa enggak adalah yang paling baik daripada suami saya. Abu Talhah itu yang paling baik. Abu Talhah? Umi? Abu Salamah, maaf. Abu Salamah itu dah yang paling baik. Enggak ada yang baik pada dia. Ini tanda-tanda istri soleha. Di pandangan dia tidak ada yang lebih baik dan melebihi suaminya. Yang lebih kaya pada suaminya banyak. Yang lebih ganteng dari suaminya banyak. Yang lebih muda pada suaminya banyak juga. Yang lebih tua juga banyak. Tapi yang lebih baik dari suami saya enggak ada. Itu istri soleha. Tapi kalau nampak pula ada yang lebih muda pada suaminya, itu kan soleha. Itu coleha. Isi coleh. Bahasa Arabnya toleh. Toliha.
Tapi karena ini adalah perintah Nabi dan janjinya benar, maka saya baca juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairam min. Ya Allah, gantikan bagiku yang lebih baik darinya. Dengan perasaan tidak yakin ada yang lebih baik pada Sayyidina Abu Salamah, tapi karena itu perintah Nabi, dengan lakukan saja, nggak usah dipikirin, pasti itu terbaik. Beliau baca, alhamdulillah dapat ganti. Siapa gantinya? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hilang sandal jepit, baca alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlifni khairam min. Waktu dekat antum tunggu saja, pasti antum akan beli sandal baru. Ya kan? Mana lebih baik pada yang hilang? Mana lebih baik pada yang hilang? Baik yang ini baru tuh, yang dah rusak. Nah, itu janji daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga waktu dulu Masya Allah di Bogor. Nah, saya minta belikan laptop sama bapak angkat di Singapura. Saya pulang solat Jumat, lenyap semuanya. Sebuah laptop dan 2 memori eksternal hilang dibawa maling. Nah, pertama geram juga. Kata kawan, baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sebanyak 1000 kali. Maka pencurinya kalau tidak membalikkan dia akan mati. So baca dari ba'da asar sampai maghrib. Tamat 1000. Esok harinya terdengar ada orang mati sekitar pondok. Ternyata orang tua, bukan pencurinya. Kira doa kita sudah makbul. Nah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diganti dengan laptop yang antum pakai menonton itu. Berapa usianya udah? Walaupun layarnya nggak nampak di laptopnya, tapi di infokusnya kan jelas. Nah, itu laptop innalillah itu. Laptop yang dapat karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yakin dengan hadis Nabi. Liyastaghni ahadukum, hendaklah merasa kaya, hendaklah merasa cukup, ahadukum oleh salah seorang kalian, bighinallahi dengan kekayaan yang Allah beri, bighinallahi dengan kekayaan dari Allah, ghada'a yaumihi wa asya'a lailatihi, makan paginya seseorang dan makan malamnya seseorang. Ghada'a yaumihi, makan siangnya atau makan paginya seseorang, wa asya'a lailati, dan makan malamnya seseorang. Sekali lagi diingatkan kepada kawan-kawan untuk selalu menjaga makan malam. Nah, nggak ada diet ihsan kalau meninggalkan makan malam. Makan malam itu adalah sunnah. Orang menjaga makan malam akan awet muda. Nah, tapi jangan makan sebelum tidur. Kalau makan sebelum tidur jadi penyakit diabetes. Nah, lama-lama menjadi diabetes meletus. Nah, meletus kakinya karena kebanyakan gula. Tapi kalau kita makan malam sebelum sholat isya, itu sudah olahraga dulu, 4 rakaat sholat berjamaah, tambah 2 rakaat sholat ba'diyah, tambah witir, tambah sholat hajat 6 rakaat. Nah, jadi merasa cukuplah kepada Allah, merasa jadi orang kaya lah kalian kalau sudah dapat makan pagi sama makan malam. Nah, inilah rumus kehidupan orang-orang sederhana yang tidak terlalu banyak berfikir tentang kehidupan duniawi. Bagi kami cukup untuk makan sehari dah, alhamdulillah. Ini cerita di kampung-kampung dulu, bukan sekarang ya. Kalau sekarang banyak
makanan seminggu kalau nggak kerja pun masih bisa makan orang. Kalau zaman dulu itu, di zaman Belanda, apalagi di akhir-akhir zaman Belanda, kemudian di zaman penjajahan Inggris, itu nenek-nenek kita, kakek kita itu makan pagi sama makan malam sudah cukup. Untuk malam ini udah ada, alhamdulillah, besok kita cari lagi. Nah, merasa cukup hidup seperti itu, nggak perlu ngutang. Nggak perlu ngutang ke bank. Nggak perlu terlibat riba, nggak perlu dikejar debt collector. Orang yang ingin susah dalam kehidupannya itu bukan nggak cukup, tapi pengen lebih. Nah, hidup yang pengen lebih ini menyusahin. Kadang-kadang pengen lebih kagak kepakai. Kagak kepakai. Itu mobil di garasi 5 berdiri saja, nggak ada yang pakai satu pun. Pajaknya tiap tahun. Nah, itu model kehidupan sekarang. Ketika dikatakan enggak berangkat haji Pak, belum mampu. Tetap aja bilang belum mampu. Susah pekerjaan sekarang. Rumahnya besar. Susah pekerjaan sekarang. Enggak merasa cukup. Makan pagi ini udah ada. Makan malam nanti udah tuh sekarung banyak beras itu tuh, berkarung-karung. Sudah, untuk makan seminggu ke depan ada berasnya. Ya, merasa jadi orang kaya saja. Jadi orang kaya. Ini nggak ada sedihnya. Kenapa antum sedih? Yang kecil-kecil ini nggak ngerti kayaknya. Kenapa antum sedih, Safir? Apa yang dipikirin? Pikirin yang sekarang saja. Nanti kalau nanti ada lagi. Ini memikirkan sesuatu yang belum terjadi, maka dia pusing. Nah, mulai ngangkat tangan ke dahi, waktu tidur. Kenapa? Kenapa Farah Budiman? Tapi ya, kau kawin piti di mana nanti? Nah. Kata Nabi, liyastaghni, hendaklah merasa kaya kalau nanti ada lagi rezekinya. Jadi pikirin sekarang. Nah, ini jadi problem, mikirin sesuatu yang belum terjadi. Khair. Jadi sibuk dia menata barang belum jelas. Piti untuk nikah belum, untuk mahar belum, serumah belum, kalau anak lahir belum, kalau sakit ke rumah sakit belum. BPJS pula, iurannya berapa itu? Uang token berapa? Ini berapa? Akhirnya apa yang terjadi? Galau dia. Sebelum lewat perkara tersebut. Kalau sudah lewat, Allah akan berikan bantuan. Selesai jalani kehidupan hari ini untuk hari ini. Lihat bahasa Nabi, hendaklah seseorang merasa cukup karena anugerah yang Allah beri kalau dia sudah dapat makan pagi sama makan malam. Selesai. Hari besok pikir besok lagi. Nah, itu cocok dengan pepatah orang Minang tuh. Tali-tali ijuk-ijuk. Nah, kini-kini isuk-isuk. Ini akhirat dia dibuat begitu. Enggak salat, Pak. Tali-tali ijuk-ijuk. Mampus kamu dikubur kalau itu rumus hidupmu untuk akhirat. Nah, tapi kalau untuk dunia boleh, untuk akhirat tidak. Untuk akhirat harus siapkan di sekarang. Nah, bisa solat di kubur. Liyusallimir rakib ala rajil. Hendaklah mengucapkan salam oleh si pengendara kepada orang jalan kaki. Ini adabnya. Hendaklah mengucapkan salam oleh orang yang berkendaraan kepada orang yang jalan kaki. Wal yusallimir rajil 'alal qa'id. Hendaklah mengucapkan salam oleh orang yang berjalan kaki kepada orang duduk. Wal yusallimil aqallu 'alal aksar. Hendaklah mengucapkan salam oleh orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang jumlahnya banyak.
Nah, mafhum yang lain, hendaklah mengucapkan salam orang yang masuk, orang yang datang kepada orang yang didatangi. Paman ajabas salama fahuwa lahu. Maka siapa saja yang menjawab ia akan salam, maka dianya salam, keberuntungan buat dia. Paman ajaba, maka siapa saja yang menjawab ia as-salama akan salam, fahuwa lahu, maka dianya salam itu baginya seseorang. Wa man lam yujib, dan siapa saja yang tidak menjawab ia, fala syai'a lahu, maka tidak ada dosa baginya. Ini hadis bukan berarti menjawab salam sunat. Ini menunjukkan jawab salam fardu kifayah. Jadi kalau kita ada 10 orang dan 1 orang datang, Assalamualaikum kepada 10 orang, maka yang menjawab dapat pahala, yang tidak menjawab tidak dapat pahala. Tapi kalau 1 lawan 1, maka yang menjawab salam hukumnya fardu ain. Nah, menjawab salam hukumnya fardu ain kalau dia sendirian. Kalau ramai fardu kifayah. Menjawab salam tidak ada yang sunnah. Apalagi gitu. Sudah sampai di mana? 5 menit. Dalam belajar nggak ada persiapan. Untung kecil. Coba Yusuf Lapai buat begituan. Mana Yusuf? Nah. Laisal a'ma may ya'ma basaruh. Bukanlah orang buta orang yang buta. Maaf salah. Ya betul. Laisal a'ma, bukanlah orang buta, may ya'ma basaruhu, orang yang buta matanya. Innamal a'ma, hanya saja orang buta itu adalah man ta'ma basiratuh, orang yang buta mata hatinya. Ini hakikat. Dan Al-Quran berbicara tentang hakikat ini. Faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Orang yang di dunia ini buta, maka di akhirat buta. Yang di dunia buta, di akhirat buta. Buta apa yang dimaksudkan? Buta mata hati. Orang buta itu bukan orang buta matanya. Banyak orang-orang buta yang mata hatinya lebih terang daripada orang melihat. Kadangkala orang melihat enggak tahu jalan ke masjid, tapi orang buta masih tahu jalan ke masjid dengan tongkatnya. Tek. Orang buta enggak bisa baca Quran. Maaf, orang melihat dia tidak bisa baca Quran. Orang buta masih bisa baca Quran. Nah, Quran Braille, Yasin, wal Quranil Hakim. Ada orang buta jadi hafiz Quran dengan ditalkinkan. Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, muazzin Nabi SAW, mata hatinya tajam, Nabi itu benar walaupun dia tidak melihat. Abu Jahal, Abu Lahab matanya melihat, enggak tahu kebenaran. Karena yang buta itu bukan mata. Buta yang sesungguhnya adalah buta mata hati. Laisal imanu bit tamannih. Bukanlah iman itu dengan berangan-angan. Bukanlah iman itu dengan berangan-angan. Iman bukan dengan cita-cita. Saya menjadi ulama besar akhir zaman. Saya nanti akan sholat tahajud rutin. Saya cita-cita saya mau bangun masjid. Cita-cita saya menjadi kiai pondok pesantren. Cita-cita saya menjadi dai yang mengarahkan umat. Itu bukan iman.
Iman bukan yang cita-cita. Iman dengan fakta. Kenapa? Karena iman tidak bisa ditunggu-tunggu, dia harus dilaksanakan langsung. Wala bitahalli, iman juga bukan dengan mendandani diri. Iman juga bukan dengan menghiasi diri. Bukan berarti beli gamis dipasang, kemudian beli kain 2,5 meter, dibawa ke Abu Ja'far, lalu dijahit. Kemudian beli sorban yang bagus, beli peci yang mahal, pasang. Nah, tambah jubah, tambah peci Malaysia, tambah sorban yang dari Saudi hadiah umroh, pasang begini, tambah selendang wisuda, cincin akik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu iman? Bukan itu iman. Iman tidak bisa didandanin. Mana iman? Mana iman yang sesungguhnya? Walakin huwa, akan tetapi dianya iman, ma waqara fil qalbi, sesuatu yang tertanam di dalam hati. Sesuatu yang tertanam di dalam hati, wasaddaqahul amal, dan membenarkan akannya oleh perbuatan. Itu iman. Yang memberi rezeki, yang memberi rezeki, nah, itu yang tertanam dalam hatinya. Yang menghidupkan, dalam hatinya yang memberi rezeki Allah. Kemudian ngutang ke bank. Nah, itu enggak iman juga itu. Ngeluh sama makhluk, bukan iman. Jadi iman itu tertanam dalam hati, diiringi dengan perbuatan. Laisal birru, bukanlah orang baik, bukanlah kebaikan, bukanlah keberkahan, fi husnil libas, pada bagus pakaian, wazi, dan penampilan. Walakinnal birru, akan tetapi kebaikan itu adalah sakinatu wal waqar, ketenangan batin dan fisik. Ketenangan batin dan fisik, itulah albir, itulah keberkahan, itulah kebaikan. Ada seseorang penampilan sederhana, Masya Allah, sarungan, kokoan, peci hitaman. Nah, pergi salat Jumat, Masya Allah, salatnya itu Allah. Peci hitamnya pun dah tidur bulunya bagian depan sini, karena dah lama. Sami Allah. Tenang aja di masjid dia, geraknya tenang. Ada yang satu lagi pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban, lari-lari dia di masjid, kejar-kejaran, teriak-teriak, ngobrol, cerita, mengantuk. Ini bukan bir. Jadi bir itu adalah waqar, sifat hati dan sifat fisik. Hatinya tenang berzikir, fisiknya juga tenang. Dia enggak ada masalah kalau kita pindah tempat duduk, pindah posisi duduk, cara, nah itu waqar. Ada dia pindah duduk tuh, kena pula orang samping, kena pula orang di kiri sini. Itu enggak waqar namanya. Jadi pergerakan itu ganggu orang. Jadi waqar itu dia melakukan aktivitas apapun sifatnya, masuk ke masjid enggak ada yang terdorong, keluar dari masjid enggak ada yang terdorong. Ini orang-orang yang tidak punya sifat waqar, ciri-cirinya
apapun aktivitas yang dia buat, itu kalau nggak ganggu orang merusak barang. Nah, ganggu orang, rusak barang. Nyapu kamar, pecah piring satu. Nah, buang sampah, kebakar tong sampahnya, kena api. Cuci piring, letak satu. Bagelas telur, bengkok sendoknya. Suruh buka susu, patah pisaunya. Suruh blender barang, oh memblender, gosong blendernya. Nah. Ini kenapa mati nih? Itu tadi siapa makai sabror? Kan nggak sebutnya abror mana? Abror makai tadi. Itu nggak wakaf. Nah, jadi bir orang yang baik itu, orang yang penuh keberkahan itu, sikap fisiknya tidak merugikan orang lain, kemudian hatinya sakinah, tenang saja, bukan gelisah. Laisal bayan kasratul kalam. Laisal bayanu kasratal kalam. Bayanu isim laisa, khobarnya kasrata. Merofang isim, nasab khobar. Tidaklah bayan itu banyak bicara. Tidaklah bayan itu banyak bicara. Bayan ya bayan, penjelasan, ceramah. Jadi bayan itu bukan banyak bicara. Walakin faslun. Bayan itu adalah faslun, bicara jelas yang terpenggal-penggal, yang terputus-putus. Bima yuhibbullahu wa rasuluh, pada perkara-perkara yang mencintai akannya oleh Allah dan Rasulnya. Walaisal ayyu iyal lisan, tidaklah kaku itu kaku lidah. Tidaklah kaku itu kaku lidah, akan tetapi qillatul ma'rifah bil haq, sedikit kenal dengan kebenaran. Itu kaku. Ini penilaian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi bayan itu bukan banyak bicara. Masya Allah, bagus bayannya. 1,5 jam bayan maghribnya. Oh, itu memang ahli bayan itu. Oke, kita melihat standar Nabi. Kalau sekiranya materi-materi yang disampaikan dari kata ke kata, kalimat kepada kalimat, itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dan penyampaiannya jelas, itulah bayan. Betul bayan berarti. Tapi kalau banyak bicara tapi nggak jelas, nggak tahu hilir mudiknya kemana, cerita berputar-putar situ saja, itu bukan bayan namanya. Ya ganti aja nama lain, mungkin ngoceh kan, atau melawak, atau melucu. Bisa dipahami para dai, ubayin, para khatib. Jadi dari awal antum ngomong itu sampai akhir, itu ada yang orang bisa pahami, ada orang bisa ambil, ada kesimpulan yang bisa dibawa. Oh, ini maksudnya dari penjelasan tadi. Bagaimana cara mau Ustaz tuh? Bagus. Apa? Ceramahnya lucu. Itu kesimpulannya. Nah, itu bukan bayan itu. Nah. Kemudian kaku lidah. Karena ada orang-orang yang kaku lidahnya, kalau suruh ngomong di depan tuh nggak pandai. Biarlah dia ke WC berjam-jam, antum buat apa? Lihat aku apa dia buat. Nggak ada. Nah, dia ke sini. Hasbi Rabbi. Yang goyang-goyang kaki. Khair. Jadi bayan
Jadi kaku lidah itu bukan orang nggak pandai ngomong. Sebetulnya nggak ada orang yang nggak pandai ngomong. Yang ada itu adalah sedikit pengetahuan dengan kebenaran. Kalau dia banyak pengetahuan dengan kebenaran, suruh ngomong nggak akan ada kaku lidahnya. Saya minta tausiah besok subuh. Siapa? Fadli Aceh. Kata Fadli, saya nggak pandai ngomong depan, apa mau sampaikan. Itu yang sebetulnya kaku lidah. Qilatul ma'rifah bil haq. Tapi kalau sekiranya dia punya pengetahuan dengan kebenaran, lidah nggak akan kaku. Nah, lidah tidak akan kaku. Maka kita banyak perbendaharaan dengan hal-hal yang benar, sehingga mudah untuk menyampaikan sesuatu. Kaidah Arab atau pepatah Arab katakan faqidus syai' la yu'ti. Orang tidak punya tidak bisa memberi. Faqidus syai' la yu'ti. Orang tak punya tidak bisa memberi. Silakan Hafiz Pariaman memberikan arahan motivasi menghafal Quran. Kata Hafiz, saya sedang mencari motivasinya apa. Saya sedang belajar. Maka minta motivasi bagi orang sudah selesai. Dia punya sesuatu yang bisa diberi. Apa yang dia punya? Pengalamannya, perjalanan hidupnya, rintangan halangan dalam menghafal, cara dia menyikapi halangan rintangan tersebut. Dia punya pengalaman tersebut, bisa dia memberi. Orang Padang bilang jangan minta sisik kalimbe. Sama aja minta sisik kalimbe. Tahu limbe? Bukan limbat. Limbe itu sejenis ikan. Ikan yang makan kotoran itu apa? Ikan lele, tapi yang hidup di sungai, yang pakai duri. Nah, dia seperti ikan lele. Tahu? Sisik tahu syahadan, sisik. Apa? Apa? Sisik itu apa? Sisik juga nggak tahu, ya Allah. Antum tamat SD nggak ya? Ini anak-anak zaman sekarang nih, nggak ada yang modern satupun. Abi, sisik tahu? Sisik tahu? Ini di rumah tahu makan doang, ikut masak di dapur. Nah, ini anak-anak zaman sekarang nih, sisik kagak tahu. Pangu tahu pangu? Pangu? Nggak tahu pangu? Pisau? Oh, pisau tahu. Garpu? Sering makan di restoran. Kobokan? Nggak tahu. Ini nih peningkatan generasi. Itu antum lihat swadaya manusia hari ini, SDM, sumber daya manusia. Bingung kita, bingung dengan pendidikan hari ini. Mahal biaya pendidikannya. Kobokan kagak tahu. Nggak tahu kan? Antum harus belajar di SDD namanya BOM, Budaya Alam Minangkabau. Sunting? Saluk? Saluk? Nanti buka enggak Muzakaro mengenal alam Minangkabau, supaya Minangnya tetap ada, jangan tinggal kabaunya aja. Insya Allah.
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum.